Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Ewalus Ronaldo Bestias dan ini rekan saya Irna Mayang Sarinau dan saya Febronia Yolanda Vianlete. Pada video ini kami akan membagikan konten mengenai modul ajar IPAS pada kurikulum Merdeka kelas 6 SD dengan topiknya yaitu Sistem Tata Surya yang pastinya bermanfaat ya. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama yaitu identitas penulis. Di sini tim penulisnya yang pertama Ewalus Bestias, saya sendiri, Irna Mayang Sarinau, dan Febronia Yolanda Vianlete. Satuan pendidikan yang kami gunakan adalah SDN Pung 2 yang terletak di Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya adalah identitas modul ajar. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran. Mata pelajaran yang digunakan adalah IPAS atau yang biasa dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Fase dan kelas terdapat pada fase C kelas 6 dengan topik Sistem Tata Surya. Alokasi waktu yang digunakan 2 kali 35 menit. Jumlah pertemuan yaitu 1 pertemuan pada semester 1 atau semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Oke, selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, elemennya di sini adalah pemahaman IPAS. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan ekonomi. Nah, itu adalah capaian pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan CP. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 2, yaitu yang pertama, melalui kegiatan instruksi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik planet dalam sistem tata surya dengan benar. Yang kedua adalah melalui kegiatan instruksi, siswa dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya dengan benar. Nah, selanjutnya adalah adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi planet dalam sistem tata surya. Yang kedua, melalui kegiatan pembuatan proyek, siswa dapat mendemonstrasikan sistem kerja tata surya. Nah, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 yang diambil, yaitu yang pertama adalah gotong royong, yang kedua kreatif, dan yang ketiga adalah bernalar kritis. Oke, baik, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Yang pertama tentunya adalah LKPD atau yang biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik. Yang kedua adalah soal evaluasi. Yang ketiga adalah video pembelajaran. Yang keempat adalah laptop, LCD dan proyektor. Yang kelima gabus. Yang keenam bola gabus. Yang ketujuh kawat besi. Yang kedelapan cat air. Yang kesembilan bola. Yang ke-10 karton berwarna hitam. Dan yang ke-11 adalah lem astro. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran blended learning dan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Oke, selanjutnya adalah materi-materi pokok yang dibahas dalam sistem tata surya ini. Yang pertama adalah nama-nama planet, yang kedua adalah karakteristik planet, dan yang ketiga adalah sistem kerja planet dalam tata surya. Nah, adapun pemahaman bermakna, di mana banyak benda langit yang terdapat di siang dan malam hari. Melalui kegiatan mendemonstrasikan sistem kerja tata surya, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari adanya benda langit dan sistem kerja tata surya dalam kehidupan manusia. Adapun juga pertanyaan pemantik,
ada dua bagian. Yang pertama adalah apakah ada planet lain yang makhluk hidup bisa tinggal selain planet bumi? Yang kedua, mengapa makhluk hidup bisa tinggal di planet tersebut? Oke, kita langsung masuk pada bagian selanjutnya, yaitu alur pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan ATP. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, di mana dalam asesmen ini ada aktivitas 1, siswa mengidentifikasi karakteristik planet dan mendemonstrasikan sistem kerja tata surya. Yang kedua adalah asesmen formatif. Nah, asesmen diagnostik tujuannya adalah membuat pengelompokan berdasarkan kemampuan awal, minat, dan bakat siswa. Teknik asesmennya yaitu peserta didik mengerjakan tes tertulis. Nah, instrumen asesmennya yang pertama adalah sebutkan 3 benda langit di siang dan malam hari, dan selanjutnya ini ada 4 nomor. Nah, ini pengelompokan hasil asesmen diagnostiknya. Ini ada elemen, butuh pendampingan khusus, berkembang, cakap, dan mahir. Ini adalah pengelompokan peserta didik setelah kita melakukan asesmen. Misalnya ya, menyebutkan benda langit di siang dan malam hari, ini adalah elemennya. Nah, siswa yang butuh pendampingan khusus dikarenakan siswa tidak dapat menyebutkan sama sekali, itu kita sebagai seorang guru memberikan pendampingan khusus. Sedangkan siswa berkembang itu siswa dapat menyebutkan 1 benda langit, itu dinyatakan sebagai siswa berkembang. Nah, selanjutnya cakap. Si cakap di sini siswa dapat menyebutkan 2 benda langit, artinya dia sudah mulai berkembang atau berpikir lebih tinggi lagi. Nah, dan yang terakhir adalah mahir. Siswa dapat menyebutkan 3 benda langit. Oke, ini adalah kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan ada alokasi waktunya 10 menit. Ya, pertama guru memberikan stimulus dengan beberapa bagian ya. Siswa bersama guru melakukan doa bersama dan menyanyikan lagu nasional. Siswa diberikan pertanyaan pemantik, dan ini teman-teman bisa melihatnya. Ada bagian 3, guru memberikan persepsi dan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Ini apa perbedaan antara siang dan malam, dan selanjutnya. Nah, pada kegiatan inti alokasi waktunya 50 menit. Nah, pertanyaan mendasar yang digunakan oleh guru yaitu apakah nama planet yang ditinggali manusia? Nah, ini pertanyaannya sudah semakin tinggi ya. Teman-teman bisa melihatnya ini. Oke, kegiatan penutupnya alokasi waktunya juga 10 menit. Nah, pada kegiatan penutup ini guru dan siswa membuat kesimpulan selama kegiatan pembelajaran yang terjadi pada hari itu. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi dan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut yang akan dibahas yaitu bahan ajar sistem tata surya. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada gambar susunan tata surya. Nah, di sini sangat baik dan sangat terstruktur. Ada matahari dan planet-planet. Nah, berikut ini juga ada penjelasan terkait semua sistem tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Yang kedua yaitu planet-planet. Selain matahari, ada juga anggota benda-benda langit lainnya yaitu planet-planet. Planet
merupakan anggota benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 8, yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Yang berikut gambar kecil peserta didik atau LKPD 1. Dalam LKPD terdapat pembuatan model tata surya dan pembuatan bahan pembuatan model tata surya. Yang pertama adalah gabus, kertas karton berwarna hitam, cat air, karton, mengenai planet, galaksi, kawat, gunting, bola, dan yang astro. Adapun langkah-langkah pembuatan model tata surya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan model tata surya. 2. Cat bola gabus sebagai planet menggunakan cat air. 3. Jemur bola gabus yang sudah dicat sesuai dengan warna planet di tempat yang terkena sinar matahari. 4. Tempelkan kertas karton hitam ke gabus dan biarlah menyerupai kotak. Kemudian hias kertas karton hitam menggunakan cat air putih menyerupai bintang yang menyebar selanjang menyerupai ruang angkasa. 5. Potong kawat dengan mengukur besar kotak yang telah terbentuk. 6. Setelah bola gabus selesai dicat dan dijemur, tusukkan bola gabus tersebut dengan kawat yang sudah terpotong. 7. Cat bola menggunakan warna orange sebagai matahari atau bisa menempelkan kertas orange pada surya. 8. Letakkan bola di pojok kotak sebagai matahari. 9. Pasang kawat isi yang sudah terdapat bola gabus sebagai planet menyerupai setengah lingkaran pada kotak gabus yang sudah terbentuk dan dihias sebagai luar angkasa. Yang ke-10, tempelkan nama-nama planet pada model yang sudah selesai. Masuk pada lembar kerja peserta didik yang kedua. Kalian bisa membaca dan melihat sendiri lembar kerja peserta didik yang kedua ini. Pada LKPD yang kedua ini terdapat gambar-gambar planet beserta karakteristiknya. Lanjut, masuk pada soal evaluasi sistem tata surya. Soal evaluasi ini menggunakan soal pilihan ganda. Dan juga di bawahnya terdapat kunci jawaban. Yang berikut terdapat kisi-kisi soal evaluasi. Yang berikut instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian terdapat penilaian sifat dan penilaian keterampilan. Penilaian sifat dan penilaian keterampilan ini sudah memuat semua format penilaian. Sampai di sini videonya. Sekian dan terima kasih.